Soalnya akhirnya lu nonton musik video K-pop kayak kalau Blackpink kan masih 15 detik, 20 detikan lah. Lu nonton full dari awal sampai habis tuh. Iya, Gimana? akhirnya Akhirnya ya dapat Rake, K-pop. bangga lu ya, seneng lu ya. Iyalah. Cuman gue heran gitu sama lu, Rak. Kan lu tahu nih gue nggak suka K-pop lah gitu kan. Apalagi nonton MV-MV-nya juga jarang gitu kan. Jarang, nggak pernah bahkan. Tapi lu ngebuat gue nonton MV yang full gitu kan, satu musik satu video video full. Tapi yang bikin gue heran adalah kenapa lu menunjukkan gue girl band yang membernya tuh banyak banget, Rak. Emangnya kenapa? Blackpink juga banyak. Emang Blackpink berapa orang? 4 sih. 4 kan. Terus kalau IZ*ONE emang berapa sih? Gue kemarin tuh mau nonton kan. Pas nonton gue mau hitung kan. Pas mereka lagi bareng-bareng gitu kan, gue mau hitung 1, 2, 3 tuh mereka goyang-goyang mulu. Udah joget-joget. Baru mau dihitung udah gerak gitu ya. Iya, jadi gue mau ngitungnya juga bingung gitu kan. Emang mereka berapa orang sih? IZ*ONE itu 12. Kan lu udah nunjukin gue Blackpink, lu nunjukin gue IZ*ONE gitu kan. Dan akan banyak lagi yang gue tunjukin ke lu kan. Apa? Dan akan banyak lagi yang mau gue tunjukin ke lu kan. Baru 2 pertanyaan ini gue ya. adalah, gue gak mau ngerespon. Pertanyaan gue adalah apa yang membedakan si Blackpink dan IZ*ONE ini? Soalnya kan si Blackpink kan yang lu tunjukin hanya part rapnya doang nih ya kan. Sedangkan kan IZ*ONE juga ada part rapnya nih, tapi menurut gue mereka secara flow itu beda. Ya kan? Masih kental sisi hip hopnya si Blackpink dibandingkan si IZ*ONE ini kan. Nah, kalau jadi lo mau ini nih. Apa? Lo mau compare-comparean nih ceritanya nih. Enggak, gue mau compare bagian rapnya aja. Soalnya kan gue belum dengar si vokalnya Blackpink kan. Iya. Gue juga nggak tahu dance-nya Blackpink gimana. Nah, tapi secara rap menurut gue sih sebagai pencinta hip hop ya, gue lebih senang sama rapnya Blackpink dibandingkan IZ*ONE. Jadi ketika lu menyuguhkan gue antara Blackpink sama IZ*ONE sih, gue jujur belum menemukan spesialitinya si IZ*ONE gitu loh. Oke. Kalau misalnya lu bilang rapnya si Blackpink itu lebih masuk ke telinga lu dibandingkan IZ*ONE ya, karena emang dia konsepnya emang udah hip hop dari awal kan. Dari awal dia debut emang dia disiapkan untuk dengan konsepnya hip hop kan. Kalau IZ*ONE kan enggak. IZ*ONE kan memang konsepnya kayak kayak innocent gitulah, cewek-cewek polos gitu emang konsepnya si IZ*ONE itu. Nah, jadi mereka secara konsep itu mereka berbeda. Secara konsep mereka berbeda. Gitu. Karena kan konsep-konsep di Korea itu banyak banget kan. Jadi kayak nggak cuma musiknya doang yang beda, even konsep orangnya pun dibungkusnya berbeda kayak gitu. Makanya wajar kalau misalnya dari segi rap dan hip hop itu Blackpink yang menang dibandingkan IZ*ONE. Ya, karena emang dia dari awal pun ya. Konsepnya kayak gitu. Terus yang ngebuat spesial si IZ*ONE apa dong? Yang jadi poin plus itu sebenarnya karena mereka itu dibuat dari ajang survival show. Lu tau survival show gak? Kayak ini ajang pencarian bakat. Iya. Indonesian Idol gitu kan. Indonesian Idol, X Factor, gitu-gitu. Nah, jadi mereka pun udah terkenal sebelum mereka debut. Berarti si agensinya ini nitipin ke survival show itu. Benar. Jadi kayak ini gua turunin nih pentolan gua buat ikut survival show lu. Siapa tahu pentolan gua menang kan, kayak gitu. Sekalian dilatih juga. Sekalian diperkenalkan ke masyarakat kalau trainee gue tuh ini loh, kayak gitu. Terus kalau udah menang, debut, udah tuh selesai. Survival-nya selesai, mereka didebutkan. Nah, yang spesial lagi,
gue nggak bilang ini spesial, gue lebih bilang kasihan sih sebenarnya. Yang lebih kasihannya lagi dari si Aizwan ini, kita bahas si Aizwan ya. Yang lebih kasihan dari Aizwan ini, tahun depan bubar cuy. Seriusan lu? Jadi dia itu, Ya terus dia tuh udah, ngapain dong buang-buang waktu ikut survival show, buang-buang waktu buat lagu jadi baru gitu kan, kalau mereka ujung-ujungnya bubar. jadi tuh dia udah debut nih, kan dia sekarang udah 1,5 tahun kan. Jadi dia tuh kontraknya cuma sampai 2,5 tahun doang. Which mean kan berarti udah tinggal setahun lagi kan. Jadi dia itu cuma sampai April tahun depan doang. April 2001 udah bubar. Udah nggak ada lagi Aizwan. Kayak kasihan gitu gak sih? Terus setelah bubar ngapain? Kembali ke Nggak jadi agensi artis? masing-masing. Kembali ke agensi masing-masing. Kan konsepnya pinjam meminjam nih. Konsepnya kayak trainee gue menang, berarti kan udah kontrak nih. Kalau lu menang Ibaratnya berarti mereka jadi Aizwan itu hadiahnya doang ya? iya. Jadi kayak Hadiahnya karena mereka kalau lu menang, lu bakalan di agensi lu harus menitipkan anak lu di suatu agensi yang sudah terpilih untuk didebutkan selama masa kontraknya itu. Kalau Aizwan kan 2,5 tahun kayak gitu. Jadi setelah 2,5 tahun itu ya udah, lu harus selesai, si grup itu harus bubar, anggota-anggotanya harus balik ke agensinya masing-masing. Kayak Berarti gitu. ada kemungkinan mereka setelah balik ke agensi masing-masing, sinar mereka redup dong. Iya, ya bisa sih sebenarnya. Jadi kayak ketika mereka udah balik ke grupnya masing-masing, itu udah macam-macam lagi lah ininya, kehidupannya kayak gitu. Ada yang syukur-syukur ini lagi, debut lagi gitu kan, kayak lo bilang tadi, syukur-syukur dia debut lagi jadi grup baru di agensinya masing-masing gitu kan. Ada yang nggak tahu juga orangnya di mana sekarang gitu kan. Bahkan ada yang banting setir dari penyanyi jadi artis drama Korea. Nah, menarik nih, kan gue juga baru denger nih konsep yang lu sebutin tadi kan. Kalau ya mereka didebutin untuk ujung-ujungnya mereka balik ke agensi masing-masing. Kalau misalnya kayak boyband atau girlband di luar Korea kan mostly mereka bubar karena membernya keluar satu persatu lah. Ya, kan? Indonesia juga kayak gitu kan. Jadi solo gitu kan. Lu sebagai popers sejati, lu lebih memilih untuk menyetujui atau menyukai lah konsep yang ya sebenarnya mereka batas debutnya itu 3 tahun doang nih dibandingkan yang permanen gitu kan. Ya let's say gini deh, Blackpink sama Aizwan gitu kan. Oke. Ya deh, jelas nih Blackpink sama Aizwan. Terus gimana? Lu sebagai fans dua-duanya nih, ya kan? Ya. Kan band mereka, kata lu kan si Blackpink ini dari satu agensi kan? Benar deh. Berarti Blackpink bakalan bubar nggak nih dari agensinya? Kenapa? Blackpink bakalan bubar nggak? Nggak tahu sih, gue nggak tahu. Tapi sejauh ini nggak ada, belum ada isu. Masih akan terus berjalan lah, permanen. Kita nggak permanen Blackpink. Oke, permanen. Si Blackpink ini permanen lah, ibaratnya jadi Blackpink, sedangkan Aizwan ini sisa 10 bulan untuk menjadi Aizwan. Ya, benar. Ya kan? Lu sebagai K-popers dan fans dua-duanya, lu lebih menyukai konsep yang mana sebenarnya gitu? Kalau gue sih jujur sebenarnya ya, gue mungkin samalah sama fans-fans yang lain. Kebetulan gue juga ngikutin si Aizwan ini banget kan dari si survival show-nya dulu gitu. Kalau gue sih mikirnya ya pasti keinginan para fans itu ya permanen lah sebenarnya. Kayak ibaratnya lu punya pacar nih kan. Gue analoginya lu punya pacar deh. Pasti lu pingin selamanya sama pacar lu kan, ketimbang kayak gue mau pacaran sama ini cuma 2,5 tahun doang lah, abis itu udah gitu. Abis itu nggak jadi pacaran lagi. Pasti gue pengennya kayak nggak ada lah fans yang pingin idolnya bubar sebenarnya. Jadi gitu ibaratnya emang lu berharap ya udah, maksudnya gue berharapnya Blackpink permanen, Aizwan permanen gitu. Gue berharapnya kayak gitu sebenarnya. Paham sih gue. Jadi lu berharap kayak ya udah gue menua bersama idola gue gitu ya. Ya, kocak-kocak kayak gitu, menua bersama idola, benar-benar kayak gitu. Tapi kan gue bilang nih tadi kan, gue bilang kalau misalnya menarik nih konsepnya, karena gue baru juga nih dengar konsep yang kayak lu bilang tadi kan, kayak si Aizwan ini gitu kan. Gue konsep gue juga analoginya kayak pacaran deh misalnya gini.
ya gue juga ingin selalu bareng nih sama pacar gue gitu kan. Ya. Nah tiba-tiba nih gue dapat mimpi lah, dapat ilham gitu kan. Waduh, Dapat ilham apa tuh? dapat ilham kalau misalnya pacar gue April tahun depan tuh mati gitu kan, meninggal gitu kan. Meninggal. Astagfirullah. Anjing serem banget. Ya ibaratnya gue nggak bisa lihat dia sebagai pacar lagi lah ibaratnya gitu. Oke. Entah misalnya tahun depan gue bakalan putus atau gimana gitu kan. Jangan meninggal deh. Mungkin putus lah. Ya Putus pisah lah atau meninggal deh. bakalan LDR lah atau Pokoknya intinya gimana lah. tidak bersama lah ya. Tidak bersama lah ya. lagi gitu kan. Tidak Ya, bersama benar, lagi. benar. Otomatis kan ketika gue mengetahui gue bakalan berpisah tahun depan, gue bakalan melakukan 100% yang gue bisa kan. Oke, Gitu loh. memberikan yang terbaik gitu ya. Memberikan yang terbaik. Beda halnya Iya misalnya sih, nih, bener sih. gue nggak tahu nih berpisahnya bakalan kapan sama dia. Yang gue tahu gue tuh mau sehidup semati sama dia, ya Iya. kan. Tapi Ya. kalau misalnya gue sehidup semati, misalnya nih dia lagi ngambek nih sama gue, ya udah terus gue bilang pasti gue bakalan berpikir ya udah ntar juga baik kok, kan yang udah kayak gitu loh. Iya sih. Nah beda halnya kalau Kebayang misalnya sih. gue tahu gue bakalan berpisah sama dia tahun depan, otomatis kan gue berpikir enggak, gue nggak mau menciptakan momen-momen terakhir gue bersama dia dengan suasana yang nggak enak gitu kan. Iya sih, bener sih. Gitu loh, itu sih yang gue pikirin. Tapi gue jadi kepikiran sih dari yang lu bilang tadi. Misal ya, kan gue suka Blackpink, gue suka IZ*ONE, ya kan? Gue mikirnya kayak gini nih. Terus gue mikirnya, ini gue langsung mikirnya langsung ke ini ya, konsep di Idol ya. Terus gue mikirnya, misalnya September besok, dua-duanya ngadain konser nih, ya kan? Gue pikirnya kayak gitu, dua-duanya ngadain konser dengan harga yang sama. Dan budget gua cuma cukup untuk mendatangin satu konser, misalnya kayak ya, gitu. Lu nya miskin, lu nya yang nggak mau berkorban nyari duit lebih untuk idola lu. Ya kan, duit juga ada batasnya, bos. katanya fans tapi nggak mau berkorban lebih, nggak mau usaha nyari. Gimana sih? Ya itulah sebenarnya derita dari orang yang suka banyak grup. Kalau gua kan grup kesukaan gue ada banyak kan, ada orang yang cuma satu doang. Gue suka semua kan, gue mengidolakan semua, misalnya kayak gitu. Balik lagi nih. Balik kayak tadi nih. Terus mereka dua-duanya konser dengan yang sama, budget gue cuma buat satu konser doang. Pasti gue mikir gue harus datang yang IZ*ONE dong, karena gue mikir kayak ya sekarang atau tidak sama sekali kan. Gue mikirnya kayak gitu kan. Kalau gue nggak datang konser IZ*ONE yang sekarang, belum tentu IZ*ONE bakalan balik ke Jakarta lagi dong. Iya, terus gue mikirnya kalau Blackpink ya udahlah nggak datang sekarang, ntar juga 2 tahun atau 3 tahun lagi juga datang. Siapa tahu 2 tahun lagi corona nggak jadi datang lagi, Rob. Atau 2 tahun lagi bubar. Ya, tapi kan belum ada isu pasti kan. Iya benar, belum ada isu pastinya. Gue setuju. Makanya kalau IZ*ONE kan udah jelas kan, gitu. Pasti kayak gue akan memberikan yang terbaik. Nggak adanya gue duit, gue harus nonton lah. Kapan lagi gue bisa ketemu langsung sama IZ*ONE? Gue mikirnya kayak gitu sih. Iya benar. Iya makanya kan? gue bilang kayak sebenarnya sih konsep si IZ*ONE ini itu konsep yang pintar ya menurut gue ya, karena mereka itu berhasil marketingnya itu berhasil gitu, karena mereka membuat banyak fansnya itu justru semakin mencintai girl band yang masanya itu udah mau habis gitu kan. Benar sih, benar. Dibanding tapi gue nggak bilang kalau konsepnya si Blackpink ini nggak pinter, tapi menurut gue konsep baru ini tuh pintar menurut gue gitu kan. Beda aja gitu. Lu sebagai fansnya IZ*ONE yang tahu nih IZ*ONE bakalan berakhir gitu kan, lu memprediksi si IZ*ONE ini bakalan gimana? Maksudnya setelah bubar mereka kemana? Iya, member-membernya ini bakalan seperti gimana apa? deh masa depannya deh ibaratnya gitu. Apakah mereka semua bakalan debut di masing-masing grup, atau lu melihat justru ada beberapa member yang kayaknya ini bakalan nggak terlalu bersinar deh gitu, atau malah jadi artis drakor gitu ya? Gitu kan, atau mereka justru balik ke Jepang gitu kan, kerja di perusahaan HP gitu kan, misalnya gitu misalnya. Jadi apa? Kenapa tiba-tiba jadi perusahaan HP? Kan Samsung. Iya bisa. Samsung Korea ya. Bisa. Tapi gue kepikiran sih. Gue udah nyari, udah kebayang lah sebenarnya. Kayak misalnya ketika mereka bubar, mereka jadi apa. Cuma kan kalau misalnya gue bahas,
Itu bisa jadi satu episode sendiri nih Sal. 12 Panjang orang ya. soalnya. Panjang cuy, 12 orang soalnya kan. Terus gue juga mikirnya kayak anjir pamali gak sih ngomongin orang, ibaratnya kayak konsepnya meninggal tadi nih. Ngomongin orang yang sebenarnya belum kejadian, tapi kita udah ngebahas-bahas aneh kalau kejadian kayak gimana kan. Iya, ya nggak apa-apa dong. Ibaratnya kan lu sebagai fans kan, lu berharap Prediksi. yang terbaik nih buat member-member Ice1 setelah Ice1 tamat gitu kan. Oh, kalau gue harapannya Aizwan tidak bubar. Oh, lu berharap Ice1 tidak bubar. Permanen. Gue harapnya Aizwan permanen. Aizwan gak gitu. bubar. Terus kalau Meskipun- Ice1 permanen, lu lebih memilih konser siapa, Rak? Gue gak tahu ya. Oh, berarti gue memilih konsep lu. Gue akan bekerja lebih keras untuk datangin dua-duanya. Kayak gitu. Tapi gini, Rak, sebelum berakhir nih, gue mau nanya. Nah, Kan gue udah mulai tertarik nih sama si girl band ini kan. K-pop. Ya K-pop lah. Sama K-pop karena lu sebutin tadi ada survival show lah, agensi lah, Ya. bakalan bubar lah, comeback dan lain sebagainya gitu. Kasih gua 3 girl band yang menurut lu gua harus tonton. 3 girl band. 3 grup deh. Ada cowoknya lah. Dua cewek satu cowok. Dua cewek satu cowok lah ya. Boleh. Tapi maksudnya terbaik menurut gua, yang berarti kesukaan gua, atau yang menurut gua akan masuk di telinga lu. Karena kan mungkin selera musik kita beda nih. Ya terserah. Kalau misalnya kesukaan lu kan belum tentu gua menjadi suka sama K-pop kan. Iya sih. Kayak gitu. Tapi kalau menurut lu itu yang terbaik ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut lu yang lu mau ngasih saran ke yang gua suka ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Mungkin kayaknya selera kita beda deh. Ya udah ini aja deh. Yang menurut gua lu bakalan suka deh. Yang menurut gua bakalan masuk ke selera musik lu. Pertama, udah pasti Blackpink kemarin. Itu tuh selera musik lu banget. Lagu yang mana nih? Semuanya. Kill This Love, Dududu. Nanti akhir bulan ini dia bakalan ngeluarin lagu baru juga. Ntar kita nonton bareng. Terus itu Blackpink pertama. Terus ini harus yang masih aktif gak? Maksudnya kayak boleh grup-grup lama. Terserah. Yang menurut ya? lu gue bakal warak gue langsung pencinta K-pop nih gara-gara 3 grup itu. Grup yang lu saranin gitu kan. Oke, pertama Blackpink kan. Kedua berarti ada namanya 21. Itu grup lama. Itu tapi udah nggak ngeluarin lagi. 2NE1. 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 2NE1 ya. Nah, itu kayak bakal masuk juga tuh ke telinga lo. Terus? Sama, itu kan pertama masih aktif. Kedua yang udah nggak aktif. Yang ketiga yang belum debut. Yang belum debut itu berarti belum ada lagunya. Dia survival show-nya udah selesai, ya kan? Acaranya udah selesai. Terus, dia dari survival show. Dia dari survival show juga, tapi dari satu agensi nih, bukan yang bisa bubar. Oke. Ya, bukan yang bisa bubar. Jadi dari survival show, dia belum ngeluarin lagu, tapi udah ada teaser-teasernya lah gitu. Dan kemungkinan lu bakalan suka banget. Tapi cowok. Kenapa kok bakalan suka? Ya karena musiknya musik lo. Karena kan satu agensi itu kan pasti musiknya nggak jauh-jauh beda lah gitu. Oke. Namanya itu Treasure. Dia baru Bruno Mars. Harta Karun. Ya, Bruno Mars. Ya, Treasure Bruno Mars. Treasure gitu. Itu dia baru debut bulan depan, Juli. Ini kalau gue udah nonton 3 grup ini, ini yang nentuin video selanjutnya ada atau enggak ya? Ya benar ya. Ya benar. Kalau misalnya nih gue nonton semuanya dan gue bilang Rak gue suka, gue mau bikin video selanjutnya. Oke, benar ya. Jadi apa tadi? Ntar gue pikir lagi. Blackpink, 21, ya sama Treasure tadi. Iya. Cuma kan Treasure kan belum ada lagunya dong. Ya dari 2 itu dulu berarti. Ya pokoknya gue nonton aja dulu yang lu saranin.
Ya udah, ya udah, ya udah. Lu nonton survival show-nya kalau enggak? Nonton survival show-nya si Treasure. Namanya YG Treasure Box. YG Treasure Box. Katanya lu yang YG Blackpink. Itu juga sama, satu agensi. Oh, Itu dari satu agensi. Even si 21 itu juga agensinya YG. Jadi itu tiga-tiganya masih dari satu agensi yang sama. Ya udah, Karena mungkin gua nggak peduli satu agensi atau enggak. Ya, yang penting musiknya ya. Yang penting musiknya ya. Kalau gua suka bakalan ada video selanjutnya ya. Oke, ya udah. Oke. Ya udah. Ya udah, udah nih ya, selesai nih ya. Ya udah. Berarti nanti selanjutnya lu yang ngajakin gue ya berarti ya. Kalau lu tiba-tiba Rak, gue pengen tahu ini. Berarti lu udah suka berarti ya. Lihat nanti. Oke, Kan tuh gue suka. Oh iya. Oke. Iya kan? Tapi kalau gue nelfon lagi masih lo mau angkat berarti ya. Boleh lah, boleh. Ya udah, thank you Sal. Ya udah, yuk, bye Rak. Yuk.